Sahabat Mirae Asset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirae Asset, kita akan sama-sama belajar agar kamu menjadi investor dan trader yang juga handal. Untuk kamu, para trader ataupun calon trader yang ingin mengasah kemampuan analisa teknikalnya, cocok banget untuk menonton video ini karena kita akan mengupas habis yang namanya indikator stokastik. Dan pastinya kita akan ngobrol langsung dengan Master of Tradernya Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Ilham. Halo Bu Alia. Jadi katanya hari ini membawa ilmu baru, indikator namanya stokastik nih ya? Ya betul sekali. Bisa dong dijelaskan ke sahabat Mirae Asset sebenarnya indikator stokastik ini apa sih? Oke, nah spesifiknya nanti kita akan mengulik indikator stokastik yang slow nih. Slow, oh jadi stokastik slow? Ya slow, karena ada yang fast juga. Oh ada stokastik fast, tapi slow dulu ya, pelan-pelan Oke, dulu ya pelan-pelan kita dulu. ya. Oke, sebenarnya kegunaan stokastik slow ini apa nih Pak Ilham? Nah selain kita bisa melihat volatility di suatu market ya, saham ataupun sektor. Ya. Nah di sini juga cocok sekali untuk momentum nih. Momentum, jadi kayak timing the market gitu? Timing saat yang tepat mungkin untuk kita masuk ke dalam sebuah saham. Oke, jadi menentukan apakah kita bisa mencicil atau justru all in kali ya? Betul sekali. Oke, sahabat Mirae Asset, sekarang waktunya membuka laptop. Dan langsung saja kita buka juga aplikasi HOTS-nya, di mana di sini adalah salah satu fitur kebanggaan Mirae Asset Sekuritas Indonesia karena kamu akan berasa menjadi trader yang super canggih nih ya Pak ya. Amin. Oke, jadi buka apa dulu nih Pak Ilham? Oke, kita langsung aja masuk ke multi chart ya sahabat Mirae Asset ya. Di sini kita bisa masuk ke menu chart and news, kita pilih 0500 ya multi chart. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, ini hanya baru ada tampilan candle ya. Nah, di sini kita bisa keluarkan indikator dengan mengklik di bagian sebelah kiri ya. Nah, di sini saya langsung klik aja STO atau STO. Di sini kita pilih stochastic slow. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sebagai contoh. Oke. Ya, sebagai contoh. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya. Nah, di sini kita harus perhatikan juga ya. Di sini ada dua garis ya. Kita bisa jadikan ini sebagai sisi support resist juga. Oke, jadi secara otomatis untuk kamu yang sudah mengerti mana sih area support dan mana resisten, kalau kita menggunakan indikator stokastik ini langsung terlihat ya mana yang menjadi level of support dan mana yang jadi level of resistance. Betul sekali. Ini atau biasa kita sebut dengan overbought, oversold ya. Orang jenuh beli maupun jenuh jual. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk area oversold-nya. Nah, sudah terlihat nih, sudah ada indikasi tunjuk panah itu menandakan untuk area beli. Jadi Pak Ilham, kalau sahabat Mirae Asset ingin tahu nih ada tanda panah beli dan jual itu langsung kelihatan ketika kita mengaktifkan indikator stokastik ini. Betul, otomatis. Oke, jadi kalau mencari panah-panah ya, selain panah hati tentunya ya, ini ada di indikator stokastik. Betul sekali. Nah, di sini yang supaya kita menghindari noise ya daripada indikator ya, karena sahabat Mirae Asset yang mesti diingat tidak ada yang 100% di market. Ya. Ya, karena ada juga istilah yang indikator itu dia telat atau kecepatan ya. Nah, jadi kita harus perhatikan beberapa aspek dan masukin beberapa kriteria. Nah, contoh misalnya di indikator stokastik ini, pastikan kalau saya biasanya walaupun sudah ada tunjuk panah seperti yang terjadi nih ya di 3 hari sebelumnya, ini sebagai contoh ya di saham MDKA kita bisa lihat ada tunjuk panah buy, tapi esok harinya malah turun. Oke, jadi turun. Ini salah satu yang harus diantisipasi ya. Betul sekali ya. Oke. Nah, karena di sini kita bisa lihat ya, dia masih di bawah level 20. Karena untuk batas oversold-nya dia ya, atau overbought-nya dia di sini kita bisa lihat ya 20 dan 80. Nah, biasakan kalau sudah ada momentum di stokastik ini, pastikan tunjuk panahnya sudah di atas 20. Oke, jadi diingat ya, kalau level untuk meyakinkan diri kita, confirmation dan conviction-nya itu ketika tanda panahnya sudah melewati garis 20 ya Pak? Betul sekali ya. Oke, baik sahabat Mirae Asset. Nah, yang berikutnya kita juga bisa melihat adanya divergen ya.
dari sebuah harga atau candle dengan indikator ini. Oke. Ya, jadi maksud dari divergent itu pembalikan ya. Jadi ada perbedaan. Contoh yang convergent itu yang searah itu adalah harga naik, indikatornya juga menunjukkan indikasi naik. Oke, Gitu ya. jadi kalau convergence itu ada dua faktor ya, satu indikatornya naik, satu lagi apa Pak tadi? Harganya naik. Harganya naik juga. Ya, dia searah jadi. Dia searah. Kalau divergence ini agak konflik ya, Ya. satu naik, satu turun nih. Betul. Oke. Gitu ya. Nah, baik sobat Miraset, nah ini contoh misalnya kita bilang yang convergent dulu nih. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat di sini harga turun, ya indikator pun turun ke bawah. Oke. Ya, jadi searah ya. Harganya turun ke bawah, indikatornya turun ke bawah. Dia searah. Tapi sebelumnya di sini ada divergence sedikit yang bisa kita lihat nih ya. Indikatornya naik ke atas, tapi harganya sideways. Oke. Jadi dia divergent, nggak searah tuh. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi jikalau ada kejadian divergent. Ya, tapi yang mesti diingat, ini semua hanya probability. Seperti saya mention di awal tadi ya, sahabat Mirae Asset ya. Tidak ada yang 100% di market. Ya, tapi kita bisa mengidentifikasinya. Jadi, kalau dia terjadi divergent, kita bisa tahu nih. Saat ini dia lagi naik, tapi harganya tidak searah, tidak naik, maka dia akan ada pembalikan arah untuk turun. Oke. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalnya harganya naik, indikatornya malah turun, nah itu kan divergent. Ya. Nah, itu bisa mengidentifikasinya bahwa harganya nanti bisa kembali new high. Oke. Baik, sahabat Mirae Asset, kita lanjut. Di sini saya ingatkan indikator yang kita gunakan ini dengan tampilan default. Ya, di sini sudah otomatis ya ada 533. Nah, untuk sahabat Mirae Asset, kalau pengen lebih dalam lagi tahu, kita bisa klik kanan di sini nih. Ya, kita klik kanan, lalu kita klik config terlebih dahulu, lalu ada deskripsi. Nah, di sini dia memberikan penjelasan gunanya si indikator lebih detail ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak usah buka Google lagi, browsing aja semuanya ada ya di Betul Hotsini. sekali. Nah, di sini pun ada formulanya yang tadi disebutkan defaultnya ya. Ini formulanya untuk kegunaannya apa. Jadi kalau kita nanti mau ngulik, kita ubah tampilan defaultnya dengan poin 533 tadi, akan aplikasinya akan menjadi seperti apa. Nah, di sini sudah lengkap. Jadi rajin-rajin membaca untuk sahabat Mirae Asset nih. Ya. Nah, contoh, saya kasih contoh di sini. Saya ubah tampilannya ya. Saya ubah tampilannya yang tadinya 5, saya ubah ke 10, yang tadinya 3, saya ubah menjadi 5. Jadi ingat ya, 10, 5, dan 5. Ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau tadi sahabat Mirae Asset dengan tampilan default, dia di sini sudah ada 4 kali tadi ya, ada buy, ada sell, ada buy. Oke. Tapi dengan tampilan sudah berubah ya kategorinya Settingan tadi ininya, settingannya, dia belum ada tunjuk panah buy malah. Jadi sahabat Mirae Asset bisa menyesuaikan settingan ini ya dengan appetite-nya masing-masing nih ya. Betul. Oke, tapi boleh tahu nggak kenapa Pak Ilham milihnya 10-5-5? Oke, kalau tadi kita pakai default, kita sudah ada noise ya. Jadi kalau tadi misalnya, oh setiap kali indikator menunjukkan buy, saya mau beli. Oke. Misalnya, nah tadi saya sudah beli tuh di 3 hari yang lalu, tapi nggak taunya langsung cut loss. Nah, dengan tampilan ini kita sudah setting, saya belum beli malah. Oke. Karena belum muncul area belinya. Baik sahabat Mirae Asset, kita lanjut. Nah, supaya kita bisa tahu nih saham-saham yang memang berpotensi atau yang sudah punya sinyal buy. Ya, ada screeningnya ya. Kita langsung masuk aja ke screeningnya. Kita pilih search stock, kita pilih easy condition search. Nah, ini ada breakthrough stochastic slow-nya sudah ada ya. Jadi kita bisa checklist di sini, sahabat Mirae Asset. Nah, ini yang mesti diingat. Sahabat Mirae Asset harus setting dulu ya, harus disetting karena kalau saya sudah setting di sini, disetting dulu harga berapa minimal, lalu jumlah lot berapa minimal yang sudah terjadi, lalu diklik OK. Ya, setelah itu nanti dia akan muncul nih dari 880 kurang lebih saham ya yang berdasarkan stochastic slow ya. Ini ada berapa sih? Nah, ternyata ada 39. Oke. Ya, yang kategori sudah ada indikasi untuk bisa kita beli. Masuk. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa urutkan ya, kita urutkan ya dari yang terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat, berarti kalau di bawah 20 stochastiknya
belum melewati batas Aman bawahnya. ya, belum batas aman. Jadi carilah yang di atas 20 ya kalau saya. Nah, Dan bisa difilter ya Pak ya? bisa difilter. Nah, kita bisa kategorikan juga ya. Di sini contoh ada PPRE. Nah, ini hanya 54 juta. Ya, kalau kita transaksi biasanya di atas itu, berarti langsung aja skip. Oke, Ya, baik. karena kan nggak mungkin kita bisa beli misalnya saham 500 juta, terus PPRI-nya baru 54 juta, terus kita mau transaksi dikit-dikit 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya, jadi dikategorikan sesuai karakter kita. Contoh di sini berarti ada ADMR dan ada Antam ya. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita klik ADMR tadi yang pertama. Nah, ketemu deh sahamnya langsung. Nah, Sobat Mirai Aset, nah di sini ya kita bisa lihat bahwa untuk saham ADMR dia sesuai, baru mulai dan sudah muncul nih ya untuk indikasi buying-nya dia secara indikator stokastik, dan kita bisa lihat juga ya di sini ada pergerakan harga yang naik ya walaupun masih sedikit-sedikit. Yang penting ini convergence ya, terkonfirmasi baik secara indikator dan juga harga. Betul sekali. Nah, jadi untuk sahabat Mirai Aset yang menggunakan tips and trick ini, kita bisa ambil momentum belinya ya. Kalau kita mau swingin, kita bisa batasi batas bawahnya 3-5%. Ya, kalau misalnya dianggap itu terlalu tinggi ya, kita bisa pakai low candle hari sebelumnya. Contoh di sini di ADMR, kita bisa cek di sini candle sebelumnya itu low-nya 1175. Nah, itu batas stop loss kita. Ingat, stop loss itu kalau saya selalu wajib tutup ya. Jadi bukan market berjalan. Jadi tutup dulu di bawah 1175 untuk hari ini, baru kita stop loss. Selama itu belum terjadi, kita boleh hold. Jadi gitu sahabat Mirai Aset, itu strategi menggunakan indikator stokastik dari Pak Ilham. Kalau masih bingung boleh kok di-repeat lagi episode ini. Kita coba untuk melihat saham kedua menggunakan indikator stokastik ini. Baik sahabat Mirai Aset, tadi sudah ada yang masuk dalam list ya. Itu tadi ada Antam ya. Kita coba cek Antamnya. Nah, di sini juga sama ya. Baru mulai juga Antamnya. Oke. Di sini juga kita bisa ambil posisi ya, dan ingat tadi 3-5% atau kita bisa pakai candle low sebelumnya untuk batasan stop loss-nya. Oke, baik. Jadi gimana? Sudah dapat double confirmation dan siap mencoba indikator stokastik di aplikasi HOTS. Makin seru kan belajar analisa teknikal menggunakan aplikasi HOTS, di mana sahabat Mirai Aset bisa mencari indikator stokastik ini di menu indikator dan juga di menu easy condition. Semoga ilmu hari ini dapat membantu kamu menjadi trader yang powerful dan cuannya makin wonderful. Sampai jumpa di belajar bareng Mirai Aset selanjutnya, dan pastinya happy cuan!